Karena Jokowi bangun hilirisasi yang bikin negara-negara Eropa megap-megap kehilangan bahan mentah gratisan. Coba pikir, kenapa fitnah ijazah muncul pas Jokowi pensiun? Kenapa justru makin keras saat Gibran naik? Karena bagi mereka Jokowi tidak boleh punya legacy. Jokowi tidak boleh dikenang sebagai pemimpin berhasil. Jokowi harus dipreteli citranya biar bangsa ini ragu, biar sejarah ini kabur, biar proyek hilirisasi ini bisa dikacaukan. Dan disinilah kita sadar, fitnah ijazah bukan cuma soal politik dalam negeri. Ini soal pertarungan geopolitik. Siapa di balik tirai fitnah ini? Ada kelompok yang trauma 10 tahun gagal berkuasa. Ada mantan pejabat yang ingin comeback tapi tak punya panggung. Ada ormas-ormas yang kehilangan kucuran dana karena Jokowi rapikan anggaran. Dan jangan lupa, ada segelintir buzzer tua yang cari cuan dari fitnah, hoax, dan narasi benci. Roy Suryo itu bukan mastermind. Dia pion. Yang kasih narasi, kasih briefing, kasih skrip, itu bukan orang biasa. Itu elit politik sakit hati. Yang tak rela kekuasaan berpindah ke generasi baru, ke tangan Gibran yang masih segar dan dicintai publik muda. Kenapa harus waspada? Karena mereka akan terus menyerang. Hari ini ijazah. Besok mungkin klaim Jokowi anggota orde tersembunyi. Lusa mungkin Gibran disebut anak alien. Dan publik akan terus dibombardir dengan omong kosong yang dibungkus kata-kata serius. Itulah senjata utama politik pasca kebenaran, post-truth. Ulangi kebohongan 1000 kali, biarkan viral, lalu tunggu sampai publik kebingungan. Dan kalau publik sudah bingung, itulah saat para dalang mengambil alih wacana. Tapi mereka salah target. Karena Jokowi bukan tipe pemimpin yang kabur dari fitnah, dia lawan, dia laporkan. Dan dengan itu dia ajarkan satu hal, bahwa demokrasi bukan tempat main fitnah. Kalau fitnah jadi senjata, maka demokrasi akan hancur bukan oleh senjata militer, tapi oleh mulut kotor dan jari yang ringan mengetik kebohongan. Kesimpulan sementara, fitnah ijazah palsu adalah proyek sistematis. Roy Suryo cuma aktor figuran. Ada kekuatan politik dalam dan luar negeri yang ingin menghapus legasi Jokowi. Gibran adalah ancaman masa depan bagi elit tua karena ia melanjutkan visi ayahnya. Rakyat harus waspada karena setiap narasi yang disebar punya agenda tersembunyi. Sekarang mari kita buka permainan kelas kakapnya. Karena kalau bicara tentang Jokowi, kita tidak lagi bicara tokoh politik lokal. Kita sedang bicara tentang figur sentral tatanan baru Asia Tenggara. Kita bicara tentang pemimpin yang berhasil mendobrak sistem global yang selama ini merugikan negara-negara berkembang. Dan itulah masalahnya, karena sejak Jokowi memulai hilirisasi, menolak Freeport sepenuhnya dikuasai asing, menantang mafia migas, hingga menciptakan poros kerjasama global yang tidak sepenuhnya tunduk pada Barat. Saat itulah tanda merah ditempel di dahinya. Dia terlalu mandiri untuk didiamkan. Lalu siapa yang merasa rugi? Lembaga think tank asing yang kehilangan pengaruh di istana. Investor besar dari negara-negara industri yang terganggu karena bahan mentah tak lagi bisa diangkut bebas. Organisasi internasional yang frustasi karena rekomendasi mereka tidak lagi ditelan mentah-mentah. Lalu siapa yang mereka temui? Politikus lokal yang kalah pemilu, LSM yang kehilangan funding, media tertentu yang ingin eksis dan jadi alat kampanye. Dan tentu saja, para mantan pejabat dan aktivis tua yang kebelet panggung. Maka lahirlah konsorsium baru. Konsorsium sakit hati dan asing. Keduanya sepakat, kita hajar Jokowi. Biar warisannya runtuh, biar Gibran tidak punya landasan kuat, dan biar publik Indonesia lelah dengan narasi pembangunan. Kenapa mereka takut pada Gibran? Karena Gibran